Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Mirni Lianti. Saya adalah CGP Angkatan 6 dari Kabupaten Pali. Ini adalah tugas saya yaitu pada modul 1.4 tentang demonstrasi kontekstual penerapan budaya positif. Namun sebelumnya saya mau memperkenalkan dulu pengajar praktik saya. Beliau itu adalah Ibu Misrianti. Dan fasilitator saya yaitu Ibu Desi Idiawati. Pada tugas kali ini, pada tahap demonstrasi kontekstual ini, saya akan melaksanakan praktik segitiga restitusi terhadap murid saya di sekolah. Sebelumnya, apa itu restitusi? Restitusi merupakan proses menciptakan murid pada kondisi tertentu untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka kembali dengan karakter yang lebih kuat. Adapun segitiga restitusi ini merupakan terdiri dari 3 tahapan yang setiap tahapannya berdasarkan pada prinsip penting dengan 3 kontrol, yaitu pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Pada tugas kali ini saya akan membahas tentang 2 buah kasus. Adapun kasus pertama yaitu di mana Adel datang terlambat ke sekolah karena buku pekerjaan rumah matematikanya tertinggal saat dia sudah tiba di sekolah, sehingga ia harus pulang kembali ke rumahnya. Dan akhirnya ia pun sampai ke sekolah lagi saat semua teman-temannya sudah masuk ke dalam kelas dan pembelajaran sudah dimulai. Berikutnya adalah skenario kasus pertama. Ini adalah percakapan antara Adel dan guru di kelasnya. Selamat menyaksikan. Sekarang kita mulai belajar ya, kita akan belajar itu tentang pembelajaran kita yang minggu kemarin, yaitu tentang lari ya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, silakan Mas Adel. Ya Adel, baru datang. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, silakan masuk. Oh, Adel, silakan duduk Adel. Baik, Bu. Oke, Adel, apa Adel tahu kenapa Ibu panggil Adel hari ini ke kantor? Tahu, Bu, karena Adel datang terlambat ke sekolah. Oke, menurut Adel perbuatan yang Adel lakukan ini sudah benar atau salah? Salah, Bu. Oke ya, tapi di sini Ibu tidak mau menyalahkan Adel. Ibu juga bukan mencari-cari kesalahan Adel ya, karena Ibu juga pernah berbuat salah. Nah, perbuatan salah itu adalah perbuatan yang manusiawi, Del. Di sini Ibu memanggil Adel karena Ibu mau membantu Adel mencarikan solusi atas perbuatan yang telah Adel lakukan ini. Ya, nah karena Adel hari ini datang terlambat, Ibu yakin Adel ini pasti punya alasan. Kenapa Adel bisa datang terlambat hari ini, nak? Saya tadi pulang dulu ke rumah untuk mengambil buku saya yang tertinggal, Bu. Makanya saya jadi terlambat. Saya tidak mau dimarahin, Bu. Oh, seperti itu. Ibu bisa memaklumi apa yang Adel rasakan. Karena Ibu juga akan melakukan hal yang sama seperti Adel. Kalau seandainya buku PR Ibu itu ketinggalan, Ibu pasti ambil dulu ke rumah, ya. Karena seperti kata Adel tadi, Ibu juga nggak mau nanti Ibu kena marah nih sama ibu gurunya Ibu, ya. Tapi PR yang sudah Adel ambil tadi sudah Adel kerjakan belum? Sudah dong, Bu. Wah, bagus, hebat ya. Karena kalau tidak kamu kerjakan, kamu pasti mendapatkan hal yang lebih lagi ya, karena tidak mengerjakan PR ya.
Oke, tapi Adel masih ingat nggak peraturan sekolah kita tentang masuk pukul berapa? Kita masuk pukul 7, Bu. Sedangkan Adel tadi sampai di sekolah pukul 7.45 ya kalau nggak salah Ibu. Itu artinya Adel sudah terlambat, ya. Nah, menurut Adel apakah perbuatan Adel ini benar atau tidak? Tidaklah, Bu. Saya tahu saya menjadi tidak disiplin karena pulang mengambil buku PR saya sehingga datang terlambat. Oke, kalau seperti itu ya kira-kira ya menurut Adel ya keyakinan kelas yang mana gitu yang menurut Adel yang belum Adel lakukan? Menghargai dan menghormati, Bu, karena terlambat. Saya menjadi tidak menghargai dan menghormati teman-teman sehingga jam belajarnya jadi terganggu. Wah, betul sekali. Berarti Adel sudah tahu ya apa dampak dari perbuatan yang sudah Adel lakukan ya Nak ya. Nah, Ibu juga melihat jawaban Adel seperti ini, berarti Adel sudah paham tentang bagaimana cara menghormati dan menghargai orang lain ya Nak ya. Nah, baiklah, kalau begitu kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Menurut Adel, kira-kira nih, menurut Adel apa yang harus Adel lakukan sehingga hal seperti ini tidak terjadi lagi, Nak? Baiklah, Bu, mungkin mulai sekarang setelah menyelesaikan PR, saya akan memasukkan buku PR saya ke dalam tas sehingga buku saya tidak tertinggal lagi, Bu. Oke, baik, bagus ya. Berarti Adel sudah bisa mencari solusinya ya Nak ya. Nah, Ibu harap semoga ya kamu bisa melakukan perubahan yang lebih baik lagi sehingga Adel tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Oke? Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Saya senang Ibu sudah membantu saya untuk mendapatkan solusi ini agar saya tidak datang terlambat lagi. Ya, Ibu juga senang ya bisa ngobrol sama Adel sehingga Adel nanti Ibu yakin Adel akan menjadi orang yang lebih baik lagi. Ya, Nak ya? Ya, saya juga senang, Bu, dapat berbicara, sudah dinasihati Ibu. Saya senang, Bu. Kamu tadi merasa takut kan di sini? Iya, Bu. Ternyata saya tidak dimarahin oleh Ibu. Oke. Ibu yakin kamu anak yang baik, kamu tidak akan melakukan kesalahan lagi. Ya, Nak ya? Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Oke. Semuanya sudah mengerjakan PR? Sudah. Siapa yang sudah mengerjakan PR angkat tangannya? Wah, bagus semua ya, semua sudah mengerjakan PR. Loh, Hakim, kenapa tidak tunjuk tangan? Ampun, saya lupa mengerjakan PR. Oh, jadi Hakim lupa mengerjakan PR. Hakim, sini. Ya, Bu. Oke, bagaimana keadaan kamu hari ini, Hakim? Baik, Bu. Baik. Kamu tidak sakit? Tidak, Bu. Oke. Kira-kira Hakim tahu tidak kenapa Ibu panggil Hakim ke sini? Tahu, Bu, karena saya tidak mengerjakan PR. Oke, baik, berarti Hakim sudah tahu ya kenapa Ibu panggil Hakim ke sini. Menurut Hakim, perbuatan Hakim yang lakukan ini baik atau tidak? Tidak, Bu. Ibu tidak mau memarahi Hakim. Ibu memanggil Hakim ke sini karena Ibu ingin mencoba berbicara sama Hakim agar Hakim nanti ke depannya bisa tidak melakukan hal yang Adapun kasus kedua yaitu menceritakan tentang seorang anak laki-laki bernama Hakim. Hakim ini adalah anak kelas 5. Pada suatu hari Hakim tidak mengerjakan PR-nya, sedangkan semua teman-temannya mengerjakan PR. Maka saat jam istirahat, akhirnya Hakim dipanggil oleh Ibu Mirni sebagai wali kelas 5. Oh, jadi kamu ketika pulang sekolah langsung bermain HP, tidak mengerjakan PR dulu? Oh, kalau begitu kira-kira Hakim masih ingat gak sih Nak tentang keyakinan kelas yang kita buat di awal sebelum kita masuk kemarin? Ibu.
Coba apa? Coba. mengerjakan mengerjakan kelapa, mengerjakan ulangan sendiri, tidak mengganggu teman, Sekarang kira-kira keyakinan mana yang belum Hakim lakukan? tidak mengerjakan PR. Tidak mengerjakan PR. Artinya Hakim tahu. Hakim belum melakukan keyakinan kelas, yaitu tidak mengerjakan PR, ya nak ya. Nah, di sini bagaimana Hakim nanti kedepannya agar hal yang seperti ini tidak terjadi lagi. Menurut Hakim apa yang harus Hakim lakukan? Pulang sekolah saya akan mengerjakan akan terlebih dahulu. Baru begitu Hakim baru boleh main HP ya. Oke, kalau seperti itu. Jadi Hakim berjanji ya, sepulang sekolah Hakim harus mengerjakan PR terlebih dahulu, baru nanti Hakim bisa main HP. Tapi main HP-nya boleh sampai malam gitu? Tidak, jangan sampai malam ya, karena kita mau belajar. Hakim berjanji tidak akan mengulanginya lagi lah. Kalau memang Hakim berjanji, maka Hakim harus melakukan perubahan ke depannya. Ya, Ibu tidak marah sekarang Hakim melakukan kesalahan, tapi ke depannya Hakim harus berubah. Hakim harus berubah untuk lebih baik lagi. Ya nak ya? Hakim berjanji akan berubah. Ya Bu, saya akan berjanji berubah. Saya minta maaf Bu. Ibu maafkan kali ini. Ya nak ya? Bagaimana perasaan Hakim? Saya Ibu panggil ke sini. Saya merasa salah Bu, karena saya tidak mengerjakan PR. Setelah Ibu panggil ke sini, bagaimana perasaan Hakim? Sudah lega? Hakim masih takut sama Ibu? Ya, Hakim sudah berjanji ya sama Ibu ya? Ya Bu. Ya, baik, kalau seperti itu Ibu yakin Hakim bisa berubah untuk yang lebih baik lagi. Ya nak ya? Terima kasih Bu. Sudah menasehati aku. Saya Bu. Ibu yakin Hakim akan menjadi orang yang lebih baik lagi. Ya Bu. Nah, sekarang kamu boleh bermain lagi dengan teman-teman.